Selamat pagi para siswa. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, bagian pertama tentang produksi. Selamat mengikuti. Pada umumnya, jika mendengar kata produksi, orang memiliki gambaran bahwa produksi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan di suatu perusahaan, misalnya di pabrik. Namun sebenarnya, pengertian dasar dari kata produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda, atau menghasilkan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan dari kegiatan produksi adalah bagi produsen meningkatkan keuntungan serta menjaga kelangsungan perusahaan, sedangkan bagi konsumen menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Untuk melaksanakan kegiatan produksi, dibutuhkan faktor produksi. Jadi, faktor produksi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi dibagi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari faktor produksi modal dan faktor produksi keahlian. Mari kita simak penjelasan berikut untuk masing-masing faktor produksi. 1. Faktor produksi alam, yaitu semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya, tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. 2. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi insani yang secara langsung atau tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Menurut kualitasnya, terdiri dari 1. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki pendidikan formal. 2. Tenaga kerja terlatih atau terampil, yaitu tenaga kerja yang mengikuti pelatihan atau training. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak wajib pendidikan formal dan training. Menurut sifat kerjanya, terdiri dari 1. Tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan fisik. 2. Tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak melakukan olah rohani. Contoh dari masing-masing jenis tenaga kerja dapat dilihat pada gambar. 3. Faktor produksi modal. Pembagian faktor produksi modal adalah sebagai berikut. Berdasarkan sumbernya, terdiri dari 1. Modal intern, yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan atau setoran dari pemilik perusahaan. 2. Modal ekstern, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan atau pinjaman pada pihak lain, misalnya pinjaman dari bank. Berdasarkan bentuknya, terdiri dari 1. Modal konkret, yaitu modal yang berwujud, contohnya gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain. 2. Modal abstrak, yaitu modal yang tidak berwujud, contohnya hak merek, hak paten, dan nama baik perusahaan. Berdasarkan pemilikannya, terdiri dari 1. Modal individu atau perorangan, yaitu modal yang dimiliki oleh satu orang. 2. Modal masyarakat atau umum, yaitu modal yang dimiliki oleh banyak orang, biasanya dengan cara menjual saham melalui bursa. Berdasarkan sifatnya, terdiri dari 1. Modal tetap, modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, contohnya mesin dan gedung pabrik. 2. Modal lancar, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, contohnya bahan baku. 4. Faktor produksi keahlian, yaitu keahlian atau keterampilan seseorang dalam memanfaatkan atau mendayagunakan faktor produksi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi keahlian berperan dalam mengkoordinasikan,
atau mengarahkan faktor-faktor produksi agar produktivitas dapat meningkat. Jadi, faktor produksi keahlian inilah yang berperan dalam menjalankan usaha dengan mengatur ketiga faktor produksi lainnya. Bagaimana perilaku produsen dalam melakukan kegiatan produksi? 1. Produsen selalu berusaha mencari keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi. 2. Produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan harga faktor-faktor produksi. 3. Produsen menghasilkan barang dan jasa berdasarkan tren atau minat pasar. Kurva Isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi faktor produksi yang menghasilkan tingkat output yang sama. Misalnya, untuk menghasilkan 50 unit barang, dibutuhkan 8 mesin dan 1 tenaga kerja. Atau bisa juga dengan 4 mesin, namun membutuhkan 2 tenaga kerja. Atau jika hanya menggunakan 2 mesin, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak, yaitu 4. Atau jika perusahaan hanya memiliki 1 mesin, maka harus menambah tenaga kerja menjadi 8. Kurva Isoquant digambarkan sebagai berikut. Memiliki slope atau kemiringan negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ada 2 cara perluasan produksi, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah meningkatkan produktivitas faktor produksi yang ada, sedangkan ekstensifikasi adalah menambah jumlah faktor produksi. Contohnya dalam bidang pertanian, intensifikasi menggunakan bibit unggul, ekstensifikasi menambah area tanah. Dalam bidang industri, intensifikasi menambah kapasitas mesin, ekstensifikasi membeli mesin baru. Untuk mengembangkan usaha, intensifikasi memperbaiki sistem, ekstensifikasi membuka cabang baru. Dalam hal kepegawaian, intensifikasi mentraining karyawan yang ada, ekstensifikasi merekrut karyawan baru. Pertimbangan cara mana yang dipilih? 1. Ketersediaan faktor produksi. 2. Besar kecilnya pengaruh penambahan input terhadap output. Sekarang, mari kita pelajari tentang produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Produk total adalah jumlah keluaran atau output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Produk marginal adalah pertambahan output yang dihasilkan dari pertambahan 1 unit faktor produksi variabel. Produk rata-rata adalah hasil bagi produk total dengan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan untuk memproduksi. Rumus produk marginal adalah delta TP dibagi delta L. Rumus produk rata-rata adalah TP dibagi L, di mana L adalah tenaga kerja dan delta adalah perubahan. Untuk memahami penerapan rumus-rumus tersebut, mari kita simak ilustrasi pada slide berikut. Hukum produk marginal yang semakin menurun. Bunyi hukum tersebut adalah, apabila faktor produksi terus ditambah, hasil produksi akan meningkat sampai titik tertentu, namun kemudian pertambahan itu semakin menurun. Misalnya, seorang petani jagung memerlukan lahan pertanian, bibit jagung, peralatan dan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan jagung yang merupakan output. Jika petani tersebut menambah jumlah tenaga kerjanya dengan menganggap input lainnya tetap, mula-mula ia akan menghasilkan jagung lebih banyak, karena lahan dapat ditanami lebih cepat. Namun jika pekerja terus ditambah, lahan menjadi terlalu sesak dan hasil kerja tidak lagi maksimal, sehingga pertambahan hasil jagung mulai menurun. Ini merupakan tabel penambahan jumlah tenaga kerja dengan asumsi faktor produksi lain tetap. Jika jumlah pekerja 0, tidak ada produk yang dihasilkan. Jika jumlah pekerja 1 orang, dihasilkan produk total 4 unit. Artinya terjadi penambahan produksi 4 unit. Dan produk rata-rata adalah 4 unit per 1 orang pekerja.
Jika jumlah pekerja 2 orang, dihasilkan produk total 10 unit. Artinya terjadi penambahan produksi 6 unit, yaitu 10 dikurangi 4. Sedangkan produk rata-rata adalah 5 unit, yaitu 10 dibagi 2. Jika jumlah pekerja 3 orang, dihasilkan produk total 17 unit. Artinya terjadi penambahan produksi 7 unit, yaitu 17 dikurangi 10. Sedangkan produk rata-rata adalah 5,7 unit, yaitu 17 dibagi 3. Namun jika jumlah pekerja 4 orang, dihasilkan produk total 22 unit. Artinya penambahan produksi hanya sebesar 5 unit, lebih kecil dibandingkan dengan penambahan produksi sebelumnya, yaitu 7 unit. Inilah yang dimaksud dengan hukum produk marginal yang semakin menurun. Jika dilihat dari produk rata-rata pun terjadi penurunan. Maka, jika perusahaan ingin menambah jumlah tenaga kerja, perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap output yang dihasilkan. Ini merupakan grafik produk total, produk marginal, dan produk rata-rata yang menunjukkan hukum produk marginal yang semakin menurun. Pada saat produk total mencapai puncak atau maksimum, produk marginal berada di titik 0. Kita lanjutkan dengan biaya produksi. Ada 3 macam biaya produksi. 1. Biaya tetap. Biaya yang harus ada dalam proses produksi. Biaya tetap ini tidak terpengaruh besar kecilnya jumlah produksi. Misalnya, untuk menjahit 1 baju atau 10 baju, tetap menggunakan 1 mesin jahit. 2. Biaya variabel. Biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Misalnya, untuk menjahit 1 baju memerlukan 2 meter kain. Maka, untuk menjahit 10 baju, memerlukan 20 meter kain. 3. Biaya total. Biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tabel ini menunjukkan hubungan antara ketiga biaya tersebut, di mana biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Selanjutnya adalah biaya marginal dan biaya rata-rata. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit tambahan output. Biaya rata-rata adalah biaya per unit produk yang dihasilkan. Tabel ini menunjukkan penerapan penghitungan kedua rumus tersebut. Setelah melakukan produksi dan menghitung biaya yang dikeluarkan, maka produsen akan menghitung besarnya penerimaan. Penerimaan total adalah penerimaan yang didapat perusahaan dari hasil menjual produknya. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan persatuan produk yang dijual. Penerimaan marginal adalah penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Ini adalah tabel penerapan penghitungan ketiga rumus penerimaan. Penerimaan total, penerimaan marginal, dan penerimaan rata-rata. Tiap produsen pasti mengharapkan laba yang sebesar-besarnya atau laba maksimum. Laba maksimum ini terjadi pada saat besarnya penerimaan marginal sama dengan besarnya biaya marginal, yaitu MR sama dengan MC. Pada tabel, MR sama dengan MC terjadi pada saat jumlah produksi sebanyak 6.000 unit, dengan laba sebesar 27 juta. Jika perusahaan memproduksi kurang atau lebih dari 6.000 unit, maka laba yang diperoleh tidak maksimal. Gambar ini menunjukkan laba maksimum yang diperoleh perusahaan, yaitu pada saat grafik MR berpotongan dengan grafik MC. Para siswa, sampai di sini dulu bagian pertama bab 3. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang konsumsi. Terima kasih, Tuhan memberkati.